Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Susiani dari Hukum Ekonomi Syariah HSE. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang reksadana syariah. Sebelumnya, apa itu reksadana syariah? Reksadana adalah wadah yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi di instrumen pasar keuangan untuk ditempatkan dalam portofolio oleh manajer keuangan. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Secara lebih rinci, perbedaan reksadana syariah dan konvensional adalah sebagai berikut. Dari sisi pengelolaan, reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sementara reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Perjanjian atau akad syariah untuk reksadana syariah. Reksadana syariah dapat dibeli melalui bank, manajer investasi, perusahaan efek, penyediaan sistem online, trading syariah, dan berbagai marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek serta mendapat izin dari OJK sebagai agen penjual efek reksadana. Apa saja keuntungan reksadana syariah? Yang pertama adalah adanya jaminan halal secara total sampai transaksi berakhir. Apabila manajer investasi terpaksa melakukan transaksi non-syariah, akan ada proses cleansing. Pelaksanaan kegiatan ini wajib diketahui oleh manajer investasi dan pemilik modal, tanpa ada pembatasan informasi. Dan bagaimana cara investasi di reksadana syariah? Bagi pemula, siapkan dokumen untuk buka rekening, memilih manajer investasi, cari daftar efek syariah resmi dari OJK. Akad dengan manajer investasi, lakukan pembelian reksadana syariah, monitor perkembangan reksadana yang sudah dibeli. Dan bagaimana pandangan fikih muamalah kontemporer tentang reksadana? Pada prinsipnya, tiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha. Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan, seperti disebut dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis. Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan, yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dikelola dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil mudharabah masyarakat, dan di sana terdapat banyak maslahat seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya. Reksadana syariah adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial, bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tidak ada memiliki modal, sementara di sisi lain ada yang memiliki harta tapi tidak cakap dalam mengembangkannya. Dalil dibolehkan qirats adalah ijma dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya dan sebaliknya ada orang yang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan. Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya. Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpuni dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain, umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi, dalam usaha, mempersiapkan dan menghadapi globalisasi yang akan mendekat dan sukar dihindari.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.